Dengan adanya kejadian tangkap tangan ini khususnya Panglima sangat kecewa karena kenapa korupsi masih terjadi di lingkungan TNI. Jadi itu yang perlu ditegaskan dan Panglima sangat komit. Penetapan Kepala Basarnas Marsikal Madya Hendry Alfiandi dan anak buahnya Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memicu pro dan kontra. Pasalnya penetapan tersangka terhadap Abituren Akademi Angkatan Udara 1988 itu dinilai tepat lantaran Hendry diduga mengakali sistem lelang di lingkungan Basarnas. Di sisi lain KPK juga dinilai salah prosedur dalam menetapkan Hendry dan Afri sebagai tersangka. Sebab keduanya ditetapkan tersangka ketika masih aktif sebagai personil TNI. Atas penetapan ini, Mabes TNI langsung bereaksi. Mabes TNI menegaskan KPK tak berhak menetapkan Hendry dan Afri sebagai tersangka. KPK menetapkan Hendry sebagai tersangka dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas 2021 sampai 2023 senilai 88,3 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 11 orang di Jakarta dan Bekasi pada Selasa 25 Juli 2023. Setelah dilakukan penyidikan, KPK menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya adalah Hendry yang merupakan perwira tinggi penerbangan tempur TNI AU. Adapun penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan pemeriksaan dan gelar perkara bersama Pusat Polisi Militer TNI. KPK kemudian menemukan kecukupan alat bukti mengenai adanya dugaan perbuatan pidana lain dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka, kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan pada Rabu 26 Juli 2023. Selain Hendry, KPK juga menetapkan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka. KPK juga menetapkan 3 orang dari pihak swasta atau sipil sebagai tersangka. Mereka adalah MG Komisaris Utama PT MGCS, MR Direktur Utama PT IGK, dan RA Direktur Utama PT KAU. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memuji KPK yang mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan Hendry. Mahfud menilai KPK mampu mencermati praktik korupsi yang diduga dilakukan Hendry dengan mengakali sistem lelang pengadaan barang dan jasa. Ya makanya ditangkap. Kalau mengakali lelang makanya ditangkap, tangkapannya itu. Bagus KPK bisa mencermati itu, bahwa semua yang melanggar aturan dan merugikan keuangan negara itu korupsi, kata Mahfud di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 27 Juli 2023. Mahfud yakin KPK bakal terus membongkar modus-modus korupsi yang dilakukan dalam kasus ini. Meski Hendry diduga mengakali sistem lelang pengadaan barang dan jasa, Mahfud menilai tidak ada yang perlu dievaluasi dari sistem lelang secara elektronik. Menurut dia, yang penting dilakukan adalah memastikan pengawasan terhadap proses lelang tersebut. Aturannya sudah bagus, evaluasinya tinggal pengawasannya. Kalau aturan dibuat terus nanti malah nggak selesai-selesai, tinggal pengawasannya, kata Mahfud. Terpisah, Hendry menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka. Dugaan suap oleh KPK tidak sesuai prosedur. Meski mempersoalkan prosedur penetapan tersebut, Hendry tetap bersikap menerima status hukum yang disematkan KPK. Ya diterima saja status tersangka. Hanya kok enggak lewat prosedur ya, kan saya militer, kata Hendry Alfiandi saat dihubungi pada Kamis.
Sementara itu, Komandan Pusat Polisi Militer atau Danpuspom TNI Marsikal Muda R. Agung Handoko menegaskan, KPK tidak berhak menetapkan Henry dan Afri sebagai tersangka. Agung menyatakan yang bisa menentukan status tersangka personil TNI adalah penyidik Puspom TNI. Penyidik itu kalau polisi nggak semua polisi bisa. Hanya penyidik polisi yang bisa menetapkan tersangka. KPK juga begitu. Nggak semua pegawai KPK bisa. Hanya penyidik. Tutur Agung saat dihubungi. Di militer juga begitu sama. Nah, untuk militer yang bisa menetapkan tersangka itu ya penyidiknya militer. Dalam hal ini polisi militer, sambung dia. Agung menilai bahwa prosedur penetapan tersangka terhadap Henry dan Afri tidak tepat karena menyalahi aturan. Apalagi kata dia Puspom TNI sebelumnya hanya diberitahu KPK soal penanganan hukum Henry dan Afri statusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan, bukan terkait penetapan tersangka. Kalau pada saat itu dikatakan sudah koordinasi dengan POM TNI itu benar. Kami ada di situ saat penangkapan. Tapi tadi hanya peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan, ucap Agung.